Gelombang arus dingin musim dingin yang pertama tiba. Biro Cuaca Pusat CWB menyatakan bahwa arus dingin kontinental mulai menuju selatan. Suhu di seluruh Taiwan akan turun drastis dari sore hari Jumat tanggal 16. Kerempaman akan meningkat dan suhu semakin menurun di malam hari, terutama dari malam akhir pekan hingga minggu pagi. Suhu di wilayah utara dan timur laut akan turun hingga 8 derajat Celcius dan salju berpeluang turun di pegunungan di atas 3.000 meter. 周六到周日的清晨的话，在各地高3000公尺以上的高山会有下雪的一个几率，特别是在中部以北的话，大概2000公尺左右的高山也会有下雪的几率。 CWB menunjukkan bahwa uap air akan berkurang pada hari Minggu dan cuaca di seluruh Taiwan akan berubah menjadi kering dan dingin. Suhu di seluruh Taiwan kembali menghangat pada Senin tanggal 19. Dalam menghadapi cuaca dingin, Kementerian Ketenagakerjaan MOL untuk pertama kalinya mengeluarkan panduan operasi luar ruangan yang mewajibkan majikan membantu pekerja menjaga kehangatan tubuh. Pelanggar akan dikenakan denda hingga 300.000 dolar Taiwan. Di samping itu, gempa bumi bermagnitudo 6,2 terjadi di lepas pantai Hualien pada siang hari tanggal 15 dan seluruh Taiwan merasakannya. Meskipun ada ubin dinding yang jatuh, tetapi tidak ada yang terluka. Menurut analisis CWB, gempa ini merupakan gempa bumi pertama dengan skala lebih dari 6 di wilayah tersebut dalam kurun waktu 32 tahun. Gempa ini disebabkan patahan geologi tipe dorong yang mengakibatkan pelepasan energi dari timur ke barat. Gempa susulannya mungkin mencapai skala 4 atau lebih, diperkirakan akan terjadi dalam 3 hari. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai pencegahan bencana. Tepat setelah The Fed Amerika Serikat mengumumkan kenaikan suku bunga 50 basis poin, Bank Sentral Taiwan CBC memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 0,125% pada tanggal 15. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan IHK domestik yang diperkirakan akan turun di bawah 2% pada tahun depan, ditambah ekonomi global yang lesu pada tahun depan yang akan mempengaruhi ekspor dan investasi. Kenaikan suku bunga CBC kali ini juga merupakan kali keempat pada tahun ini. Suku bunga KPR masyarakat juga menembus angka 2%. Kita misalkan KPR sebesar 10 juta dolar Taiwan selama 30 tahun dengan pembayaran pemerataan bunga, sebelumnya hanya perlu membayar 33.000 dolar Taiwan untuk setiap bulannya. Tetapi setelah kenaikan suku bunga, nasabah harus membayar 36.000 dolar Taiwan. Selain itu, suku bunga pinjaman dengan hak tanggungan dan pinjaman jangka pendek juga akan dinaikkan masing-masing 0,125%. Kenaikan suku bunga akan diterapkan mulai 16 Desember tahun ini. Jembatan Nanfang Au di Ilan yang ambruk dan menewaskan 6 PMA lebih dari 3 tahun yang lalu telah selesai direkonstruksi dan akan dibuka kembali pada 18 Desember. Jembatan baru berbentuk ikan kembung dan dihiasi lampu biru sebagai simbol samudera ini menarik banyak perhatian dan menjadi pemandangan malam baru yang memesona di Nanfang Au. Proyek rekonstruksi jembatan Nanfang Au menelan biaya sebesar 957 juta dolar Taiwan dengan desain yang anti korosi dan tahan gempa. Administrasi Umum Jalan Raya juga menghabiskan 12 juta dolar Taiwan untuk memasang 124 lampu raskap LED di kedua sisi jembatan yang memancarkan cahaya biru saat dinyalakan di malam hari dan membuat badan jembatan yang melengkung bersinar di tengah kegelapan. Lampu ini akan terus menyala pada setiap malam di masa mendatang dan diharapkan bisa menjadi objek wisata yang baru. Liburan Imlek Taiwan yang mencapai 10 hari pada Januari tahun depan merupakan liburan panjang pertama setelah pembukaan perbatasan. Banyak masyarakat yang beragenda ke luar negeri membuat omset agen perjalanan meroket. Kebanyakan pengunjung mengadakan perjalanan mandiri ke Jepang dan Korea, dan rute Eropa juga sangat populer untuk perjalanan rombongan tahun baru Imlek. Asosiasi Penjaminan Kualitas Perjalanan TQAA juga mengumumkan harga referensi paket wisata di seluruh dunia untuk kuartal pertama tahun depan. Biaya grup di Asia Tenggara meningkat sebesar 20% dibanding periode yang sama selama pandemi. Sementara grup ke Jepang juga meningkat 30 hingga 40% dan bahkan ada paket wisata ke Hokkaido sebesar 180.000 dolar Taiwan. Untuk jalur Australia dan Selandia Baru juga meningkat 22 hingga 25%. Berhubung jumlah kursi pesawat ke Korea masih banyak, kesenjangan tarif biaya tur juga menjadi lebih besar. Tur ke Eropa juga mengalami peningkatan 20%, tetapi berhubung adanya apresiasi dolar Taiwan, kenaikan terasa tidak besar. Permintaan paspor juga meningkat seiring melonjaknya perjalanan ke luar negeri. Untuk tanggal 14 saja, Kementerian Luar Negeri MOFA menerima lebih dari 11.000 permohonan pembuatan paspor sehingga waktu tunggu mencapai 2,5 hingga 3,5 jam atau bahkan 4 jam pada masa puncaknya. MOFA mengingatkan masyarakat bahwa pembuatan paspor baru dapat dilakukan melalui one-stop service yang disediakan kantor wilayah setempat, sementara penggantian paspor dapat menggunakan jasa agen perjalanan.